Kamu mendapatkan rezekimu ya Allah, mudah-mudahan rezeki mencari saya boleh. Jadi Anda nggak perlu repot-repot, Anda yang dihubungi. Assalamualaikum, Bapak Anas ada ini Bapak Anas, ada yang mau bagikan nasi ini, ada yang mau kasih hadiah ini, ada yang mau bagikan ini, karena kebaikan-kebaikannya, karena jasa-jasanya, karena dia baik kepada atasannya, karena dia baik kepada keluarganya, karena dia baik kepada istrinya, karena baik kepada anaknya, karena dia baik kepada rekan-rekannya. Kamu ini semua adalah saksi-saksi Allah di dalam muka bumi. Kalau kita dilihat orang baik, itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga, karena sangat jarang sekali orang itu mendapatkan cinta dari seseorang, mendapatkan kasih sayang dari seseorang. Itu maka Anda jaga. Apabila Anda mendapatkan nilai yang baik daripada teman Anda, mendapatkan satu apresiasi, maka pertahankan dengan baik karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang disebut takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjaga takwanya. Dikatakan takwa itu seperti yang kita faham, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya secara global. Kata ulama, takwa itu ada zahir dan batinnya. Zahir dan batin. Takwa itu ada seperti lahir dan batin, ada casing, ada depannya, ada dalamnya. Apa zahirnya daripada takwa itu? Kata ulama, zahir daripada takwa, lahir daripada takwa, depannya itu adalah muhafazatul hudud. Jadi Al-Quran ada tilka hududullah wa may yata'adda hududallah faqad dzalama nafsah di Al-Quran. Itulah batasan-batasan Allah, rambu-rambu Allah. Barang siapa melangkai, melanggar, menerjang batasan-batasan yang Allah berikan, garis yang Allah Ta'ala berikan, ini kamu nggak boleh begini. Orang kerja kamu nggak boleh begini, kamu aturannya begini ya, ikuti, selamat. Kalau kamu melanggar batasan-batasan Allah, kata Allah SWT, barang siapa melanggar maka sungguh dia mendolimi. Mendolimi itu menganiaya nafsah, dirinya sendiri. Ini nggak boleh namanya itu. Nah, takwa itu kata ulama di antara dohirnya itu apa? Menjaga. Muhafadzah itu dari kata hafid. Hafadzah, muhafadzah itu berusaha menjaga, mengoptimalkan penjagaan, atau kata lain dia menjaga batasan-batasan Allah. Itu lahirnya. Nggak boleh meninggalkan sholat meskipun kita kerja, meskipun kita sibuk. Karena banyak orang itu terkadang dia sibuk, dagangannya laris, banyak orang rame di toko, sembayangin kok wae wis tak gandeng-gandeng. Siapa yang biasanya gitu? Apa Darwis? Ya Allah. Mudah-mudahan insya Allah tobat setelah hari ini. Gak berdosa sayangnya. Astagfirullahaladzim. Enggak, insya Allah tobat. Tuku rame rek, sih tak tahu di kafe. Tangan 1000. Gak boleh. Kamu kerja, ya, yang memberi rezeki Allah. Kok Allahnya dikesampingkan? Ayo. Puasa Ramadan ngelak rek tak ngombe dhisik. Ya Allah. Na'udzubillahi min. Wanita juga gitu. Aku ndak kuat aku. Ya Allah. Nah, takwa kepada Allah itu menjaga batasan-batasan Allah. Jadi tahu dia bekerja bagaimanapun sibuknya. Mau menikah, iya. Dia takwa kepada Allah. Ojo wis payane polane menikah prei dhisik gak sembahyang. Polane menikah dia
dirias, waktu sholatnya habis karena waktu dari zuhur belum sholat sampai maghrib. Dosa, nggak boleh. Jadi dia meskipun dalam segala keadaan dia tahu batasan-batasan Allah. Saya ini sekarang ini berada dengan siapa? Saya berada di mana? Tahu dia, tahu dirinya. Jadi tahu diri itu, sadar diri itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar meminta maaf. Tetapi dia sadar dirinya, kesalahannya, kekurangannya, sehingga dia tidak mengulangi kesalahannya. Itu kita harus perhatikan. Kalau orang dia tidak berhati-hati, maka dia akan terjatuh ke dalam kesalahan yang sama dan berulang-ulang. Orang yang buta itu tidak kehilangan tongkatnya 2 kali. Takwa secara batin, kata ulama, adalah niat dan ikhlas. Jadi kalau tadi itu dohirnya, amalannya dia bertakwa itu dia menjaga batasan-batasan Allah. Oh, ada wanita di sini, dia tahu nggak sembarangan, ya, kecuali ibunya, saudaranya, adiknya. Kalau ada orang yang membutuhkan bantuan pun dia bantu sekadar kebantuan yang dia perlukan, bukan memanfaatkan. Karena ada bukan muhrim yang ingin meminta bantuan lalu dia manfaatkan. Itu namanya dia menerjang batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam manfaat yang harusnya dia lakukan benar, tetapi dengan cara yang tidak benar. Itu maka melanggar rambu-rambu Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa secara batin adalah batinnya dia niat dan ikhlas. Kata ulama, batin daripada takwa niat dan ikhlas. Kenapa? Anda bekerja, ya, niatkan karena Allah SWT. Jadi Anda tenang. Saya bekerja niat karena ibadah. Saya membantu saudara niat karena Allah. Saya ini karena saya itu karena Allah. Niat itu takwa kepada Allah. Ada seorang ulama besar waliullah. Kita terpotong waktu, jadi harus jaga waktu. Nanti kita jelaskan bacaan yang kita baca nanti sebentar ini. Ada satu ulama, ini penting besar faedah yang kita ambil daripada pagi hari ini, ya, dari mulai rezeki, daripada takwa. Ada Habib Abu Bakar Al-Attas, beliau yang hidup pada masanya kurang lebih 150 tahun yang lalu, ya, memiliki seorang murid Al-Habib Ali Al-Habsyi. Jadi Ali Al-Habsyi ini wali kutub, rajanya wali, gurunya juga rajanya wali. Wali itu kekasih Allah, orang yang dipilih sama Allah. Ada walau banyak, jutaan. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya para wali-walinya Allah itu tidak ada takut pada mereka dan tidaklah mereka bersedih. Al-Habib Ali murid daripada Al-Habib Abu Bakar Al-Attas. Habib Ali ini yang mengarang maulid Simtud Duror yang dibaca biasanya di acara maulid Habib Syekh, ya. Kemudian dibaca Ma'alul Qiyam, Asyraqal Kaunu Bihaja. Beliau sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW, sangat dermawan, seorang yang sangat alim, memiliki jasa yang besar kepada masyarakatnya yang hidup pada masanya. Masya Allah. Beliau mengatakan dari nasihat-nasihatnya begini, saya tidak diberi perintah oleh guru saya dengan memperbanyak amal. Katanya, saya tidak diperintahkan oleh guru saya, banyak amal kamu bacanya banyak.
Tapi saya dinasehatkan dengan 2 nasihat. Di antara banyak nasihatnya tentunya ya. Dengan 2 nasihat pada poin ini. Yang pertama, ilmu zahir dan ilmu batin. Ilmu zahir yang diajarkan kepada saya oleh guru saya Al-Habib Abu Bakar Al-Attas adalah janganlah melakukan sesuatu apapun kecuali dengan niat yang solehah, dengan niat yang baik, kata beliau gurunya kepada Habib Ali. Jadi kamu melakukan apa saja, kamu bekerja, kamu menikah, kamu membantu, kamu ini, kamu itu, kamu pergi wisata, kamu tamasya, kamu ingin menyenangkan saudaramu, kamu ingin makan, kamu ingin minum, kamu berangkat kemana, pelesir, kamu kemana saja, sekolah, kamu ingin kemana, niat yang baik, niat solehah, niat yang baik. Melamar pekerjaan, kamu ingin meningkatkan jenjang ke lebih tinggi, apapun semuanya, sepuas itu. Selalu cantumkan, masukkan di situ pada niat yang baik, niat solehah. Masya Allah, Tuhan wali-wali itu begitu. Jadi selalu dia, jadi kalau dia berubah, enggak bukan niat anak enggak niat gini, enggak mau, bukan tujuan. Jadi ada yang enggak benar, diberesin ya. Dan niat itu tulus. Niat itu tulus dalam hati, karena nggak ada yang tahu, Allah SWT yang tahu, dan nggak mungkin orang niat itu riya, ya. Ada yang ingin dipuji orang atau dia ujub, bangga, enggak. Ketika beramal itu setan masuk dia. Ketika dia niat bersih dia, karena niat mukmin itu lebih baik dari amalnya, kata Nabi Muhammad SAW. Dan pahala niat itu beda dengan pahala amal. Orang duduk begini di masjid itu ada yang dia dapat pahala 1, ada pahala 2, ada yang dapat pahala 1000. Apa yang membedakan? Niatnya. Karena dia dengan duduknya itu dia niat yang baik-baik ya. Niat memakmurkan masjid, niat mengasingkan diri, niat silaturahim, niat membantu orang tua, niat menyenangkan teman, niat tenang, menenangkan diri, niat enggak mengganggu orang, niat berzikir, niat berhibur diri dengan Allah SWT, niat bermacam-macam, niat sedekah rahasia, sembunyi. Dia duduk 1 di masjid, pahalanya banyak dengan niatnya. Seperti ada orang itu, dia ketika terjadi paceklik di satu tempat, dia kasihan terhadap masyarakat yang paceklik di situ. Kemudian dia niat, dia lihat padang pasir, ya Allah, seandainya padang pasir ini beras, sama dahulu gandum, seandainya padang pasir ini gandum, tak keibangan kabeh wong-wong iki saken aku ya Allah. Saya kasihan ke orang-orang ini, banyak yang enggak makan. Lalu Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah taala perbuat karena niatnya? Katakan di situ Allah mengabulkan niat pemuda tersebut dan mencatat seandainya padang pasir itu gandum, dia sedekahkan kepada orang. Subhanallah. Padahal dia cuma niat begitu, belum melakukan, dia cuma niat. Itu dicatat sudah pahala sedekah sama Allah atas niatnya. Yang seandainya semua padang pasir itu gandum, dia sedekahkan. Pahala niat yang baik. Jadi anda begitu, anda nggak bisa bantu orang, anda niat. Kita makan, kadang nggak makan enak sehari, kadang nggak makan. Kita nggak bisa bantu uang, nggak masalah, tapi kita niat, ya Allah, kapan-kapan saya ingin bantu dia, saya ingin sedekah. Allah Ta'ala mengembangkan sedekah sedikit sehingga besok di akhirat itu pahalanya seperti gunung-gunung yang besar. Dalam hadis, Anda sedekahnya 1 biji kurma, pada waktu 1 di jalan saya tadi sedekah. Kemudian subhanallah, Anda besok di akhirat karena sedekah yang sedikit itu pahalanya di Allah Ta'ala lipat gandakan seperti gunung. Jadi jangan meremehkan niat, jangan meremehkan sedekah, dan ikhlas. Takwa itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlason, artinya kalau beramal apa ikhlas? Bekerja lillahi taala, kamu bekerja. Ya. Ini
sedikit yang bisa saya berikan, mudah-mudahan diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena kita terbentuk